intinya minta transfer sejumlah uang ke nomor rekening tertentu. Tapi kalau lihat seragamnya memang betul-betul tentara. Kalau masalah password sampai harus digonta-ganti, mempunyai kode tersendiri, itu saya terus terang angkat tangan. Sometimes we have to sacrifice some convenience for safety. Kadang kita harus mengorbankan kenyamanan untuk mendapatkan keamanan. Kondisi ini relate banget dengan yang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Banyak orang yang lebih mementingkan kenyamanan daripada keamanan. Dan biasanya kita baru sadar bahwa keamanan aset digital itu penting ketika mengalami persoalan. Misalnya peretasan akun, penipuan, dan berbagai kerugian yang kita dapatkan melalui interaksi kita di ranah digital. Masih ada orang yang kurang peduli terhadap privasi dan perlindungan data pribadi. Misalnya saat menginstal aplikasi, mereka tidak sadar dan tidak peduli data pribadi apa yang diberikan kepada pengembang aplikasi. Ketika ada term and condition, banyak sekali yang enggan untuk membaca secara detail. Rata-rata hanya fokus bagaimana agar aplikasinya bisa segera digunakan tanpa berpikir akan dikemanakan data pribadi kita. Kita tahu beberapa aplikasi meminta akses yang sangat jauh ke dalam data pribadi kita. Misalnya akses masuk ke galeri, kontak, merekam audio, video, dan segalanya. Persoalan ini terjadi di mana saja, di desa maupun di kota. Selama kita terkoneksi dengan internet, selalu ada kejahatan yang mengintai. Setelah di beberapa kota, kami pun tiba di Desa Banyu Asih, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Saya lagi di Kecamatan Taraju, di Desa Banyu Asih, dan saya dan teman-teman Portal Kesehatan Masyarakat atau Porkesmas memang lagi bantuin Puskesmas Taraju, khususnya terkait dengan penguatan posyandu di Desa Banyu Asih. Kami pengen banget punya modeling daerah-daerah yang nggak cuma representasi urban, tapi juga rural. Nggak nyangka juga isu digitalisasi juga di sini ada masalah-masalah juga. Kami ngobrol sama Pak Kepala Desa, lalu kader-kader atau perangkat desa, teman-teman Puskesmas. Banyak banget keluhan-keluhan seperti adanya disinformasi, hoax, pinjol ilegal, dan lain-lain seperti misalnya penipuan, pencurian data pribadi, ngaku-ngaku dari wartawan atau ngaku-ngaku dari perangkat desa, minta uang, dan lain-lain itu banyak banget. Karena isunya jadi, ini menarik ya, karena ini nggak bisa dipisahin antara akhirnya karena ada digitalisasi di sini dan ada isu kesehatan, isu ekonomi dan lain-lain. Ini kayak semuanya berketerkaitan. Kita ngobrolin kesehatan, mereka curhatnya tentang disinformasi, ada pinjaman online pas ngobrol-ngobrol santai gitu. Kan itu jadi menarik. Dan karenanya kami kolaborasi nih sama teman-teman dari ICT Watch, lalu teman-teman Siberkreasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga beberapa lintas sektor seperti media dan kawan-kawan. Ada yang pernah dapat ini enggak SMS pemenang undian? Selamat, Anda mendapatkan 100 juta dari Shopee, padahal Chan pernah belanja di Shopee gitu ya. Ada? Ada. Wih, banyak banget. Banyak ya. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari Telkomsel, padahal makanya XL. Nah. Ya, itu suka ada ya kejadian pernah ya Bapak Ibu. Biasanya dia itu ngirim SMS sama ngirim link. Nah. Ya, ngirim tautan, ngirim link yang hati-hati sebenarnya jangan sampai diklik, iya. Ya, diabaikan saja. Tapi mun bener kumaha, lebar atau 25 juta ngayang. Saya yakinkan itu tidak benar ya. Jangan jadi, ada penasaran kayak gitu, jangan. Jangan penasaran, jangan aduh pengen nyoba-nyoba. Pak Sohib Firman Haq, Sekretaris Desa Banyu Asih, Kecamatan Taraju,
adalah salah satu warga yang nyaris menjadi korban penipuan melalui media sosial. Ketika itu saya sedang membuka aplikasi Facebook, ya malam-malam sedang piket. Tiba-tiba ada messenger yang masuk. Dia mengaku seorang tentara, mengakunya jenderal. Kalau nggak salah namanya Mr. Jarivyak. Nah, mengaku dari Rusia, utusan PBB dalam hal perdamaian di perbatasan antara waktu kejadian perang Rusia itu. Dia tertarik untuk invest. Hasil milik dia, hasil dari harta rampasan perang. Saya mau menitip kepada orang yang dipercaya. Kebetulan yang ada di mata saya, Andalah cenah orangnya yang tepat gitu. Tetapi ini tidak bisa dimasukkan barang karena harus ada biaya yang harus dibayar, katanya gitu. Emang berapa biaya cukainya? Karena ini nilainya di atas 30 M, Anda harus membayar administrasi sebesar 25 juta rupiah. Selain Pak Sohib, banyak juga warga desa Banyu Asih yang pernah menjadi korban penipuan online. Salah satunya adalah Teh Ocha yang mentransfer sejumlah uang untuk atasannya yang menghubunginya melalui WhatsApp. Ia tak tahu kalau WhatsApp atasannya tersebut kena retas. Kita juga tidak terlalu tahu bahwa mengaktifkan aktivasi 2 langkah ya itu ya, yang itu tuh bisa memprotek WhatsApp kita jadi tidak diretas oleh orang lain. Mungkin Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman pernah dikirimin WhatsApp sama Assalamualaikum kakak, saya dari kasir dari Indomaret, kasir dari Alfamart. Saya ada pelanggan yang beli kode voucher, beli voucher game, tetapi kodenya saya malah kirim ke nomor kakak, bukan ke nomor pelanggannya. Bisa dikirimin balik nggak ke saya? Ada SMS tuh pakai bahasa Thailand masuk ke nomor kakak. Itu sebenarnya bukan voucher, bukan kode voucher game, tetapi adalah one time password untuk WhatsApp kita. Ya, one time password. Kode OTP itu ya? Kode OTP itu, OTP untuk WhatsApp kita yang kalau kita kasih, otomatis WhatsApp kita bisa diambil alih sama orang tersebut. Kecuali kita sudah mengaktifkan tadi verifikasi 2 langkahnya. Saya dapat ilmu yang banyak dari tadi malam, dan yang paling tentang cyber, tentang keamanan email. Itu yang saya sangat baru tahu gitu ya. Itu sangat membantu sekali bagi saya, dan saya akan sebarkan ke rekan yang lain gitu Pak, supaya tidak gegabah dalam istilahnya membuat email, membuat akun gitu, supaya istilahnya kuncinya itu rapat-rapat betul gitu. Karena sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi, yang namanya dunia digital itu bukan lagi gaya hidup tapi kebutuhan hidup kalau sekarang. Indonesia itu masih very prone to kebocoran data, atau sangat terdedah, sangat terbuka, karena memang kita masih ya jujurnya lemah dari sisi regulasi. Tentu bukan hanya undang-undang yang belum siap, tapi yang utama menurut saya juga adalah masyarakatnya yang harus disiapkan. Jadi kalau peraturan perundangan itu menjadi pagar batasan, merekanya yang melalui jalanan tersebut atau arus dunia maya ini juga harus memahami bagaimana cara melindungi data pribadi. Jadi Indonesia memang harus bergegas, dan saat ini Komisi 1 dengan pemerintah sedang melakukan upaya-upaya percepatan agar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dapat selesai. Untuk itu saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan DPR. Media sosial merupakan platform digital yang sering kita gunakan setiap hari, bahkan setiap
setiap waktu, dan dari hal itu kita juga harus memperhatikan keamanannya, karena bukan berarti kita mengakses dengan begitu saja, tapi ada juga data-data kita yang harus dilindungi. Nah, kalau kita bisa menjaga keamanan data diri kita, insya Allah hidup kita juga akan aman dan nyaman. Jangan cuma mementingkan nyamannya saja.